Hari ini kita di episode ke-186. 86. 3 hari menuju tayangnya film Cinta Tak Seindah drama Korea, kita kehadiran penulis dan sutradara Meira Anastasia. Jadi gini, Mei. Yang gue mau nanya, kalau menurut gue nih ya, kalau gue boleh menyimpulkan, ya kan, berarti untuk lu setelah lu mendirect film pertama lu, selanjutnya memang lu udah memutuskan bahwa lu udah firm akan menjadi sutradara untuk selanjutnya. Bisa nggak dibilang seperti itu, Mei, maksudnya? Jadi setelah selesai gitu kan ya, terus ini bantuin juga kan mikirin promonya gimana. Itu gue beban banget. Gue nggak bisa tuh kayak mikirin nanti ini berapa penontonnya, terus ini orang ini nggak gitu-gitu. Tapi kalau crafting, itu gue suka banget. Karena satu hal yang paling susah untuk gue nggak jadi sutradara adalah karena gue suka crafting cerita, gue terlalu sense of belonging gue ke cerita itu terlalu besar. Gue tidak mau memberikan cerita itu ke orang lain. Itu yang susah banget. Jadi kayak mau nggak mau ini harus gue yang ngedirect dengan segala keterbatasan gue. Tapi gue tahu gue adalah orang terbaik untuk bisa mengeksekusi dari cerita ini ke visual gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-186. 86. 3 hari menuju tayangnya film Cinta Tak Seindah drama Korea, kita kehadiran penulis dan sutradara Meira Anastasia. Produksi keberapa nih dari Imaginary? Kebanyak, Mas. Lupa parah. 7 ya? Aja pikir 5. Bener kan? 7 ya? 7 ya? 7 dong. Ayo kita hitung dari pertama. Ayo. 1, Ngeri-ngeri sedap. 2, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. 3, Raisa. Agak Lain. 4, Raisa. 5, Kakak Bos. Ini 6. Siapa bilang 6? Kenapa bilang 7? Yang 7, 6. Itu udah saking tiap hari ngedit sampai 6 apa 7? 6. Film ke-6 dari Imaginary, Cinta Tak Seindah drama Korea. Tapi kayaknya ada yang belum nonton, jangan-jangan Mas trailer. Kita sikat dulu trailernya. Saat. Hadiahnya ini dulu ya. Gue tahu lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Maaf ya, gue harus mulai dari sini. Apa kabar deh, Rinta? 5 menit yang lalu sih baik. Gue gak nyangka kalau malam itu jadi terakhir kali gue ketemu sama lo, Dek. Aku mau pindah lagi, aku gak bisa. Kalau kamu gak mau ya gak apa-apa. Live your life. Demi ngelindungin nyokap, gue bertahan. 근데 왜 이렇게 말랐어? 밥은 제때 먹고 다니니? 그렇지만 어차피 여기 친구들도 있는데. Sejak nyokap meninggal, Imo yang ngurusin gue. Makanya gue panggil Imo atau Tante. 감사합니다. Dek, surprise. Nggak, kenapa harus hari yang sama lamarannya ketemu? Imo itu pacar kamu. Kok dia nggak pernah mention apa-apa ke gue soal Julian? Kakak di ghosting. Waktu lo tiba-tiba pergi, gue kecewa banget sih. Lo minta maaf, Di. Lo gak punya kemewahan untuk suka sama seseorang. Semesta sedang mempertemukan kembali dia dan Julian. Lo tuh dulu lama ya patah hati gara-gara dia. Dek, gue gak mungkin minta lo nerima orang kayak gue, Dek. Ya harus lo tanya pendapat gue dong. Mau nggak nungguin lo? Mau nggak nerima kelakuan kayak gitu? Yang sok tahu. Kamu dan Sakti adalah duniaku. Aku janji akan menjaga kalian berdua selamanya. Dek, aku makin yakin kita lagi dikasih kesempatan kedua. Nah, itu dia trailernya. Udah nonton? Masa belum nonton? Kebangetan sih kalau udah belum nonton ya. Makanya kita paksa lagi Mas nonton. Ini hari apa sih kita tayang Mas? Senin. Kita akan tayang tanggal hari 5 hari Kamis. Yes, betul. Lu udah nonton pastinya? Pastinya. Nah,
Sekarang kita ngobrol langsung sama penulis skenario dan tuh, sutradaranya. lu yang banyak nanya Mas, gue kalau mau nanya dia semuanya udah gue tanya kayaknya Mas. Kalau menurut Apa yang jatuh? Nih kita mau disclaimer dulu ke teman-teman ya. Nah, lu dulu hari di mana kita taping adalah hari di mana kita tahu kamera syuting kita kehilangan ya guys. Jadi ini kita dengan alat bisa-bisain. Ya, seada-adanya. Jadi buat teman-teman yang merasa menemukan menemukan di marketplace Sony Alpha 6400. Jangan-jangan itu punya kita. Itu punya kita tuh teman-teman Jangan-jangan sekalian. punya kita, gitu aja. Ada apanya gitu kayak bocel di sebelah kiri atau apa Ada gitu. stiker SpongeBob gitu nggak? Nggak ada tanda-tanda ya, nggak ada tanda-tanda. Tandanya Ada dong. sidik jari. Nah, itu dia. Dua. Repot ya, harus forensik dulu ya. Mas, lu sekarang mau nanya, Mas. Nanya Mas, boleh. Sekarang nanya. Jangan nyet Mas. Mei, jadi gini Mei. Yang gue mau nanya, Iya. kan lu bikin film ini kalau nggak salah itu kan lu terinspirasi dengan drama film-film Korea lain drakor. Karena sebelumnya kalau setahu gue kan lu pernah tuh ada tahun lalu ya lu kan cukup sering mereview kan film-film Korea, series ataupun film. Nah, dan gue lihat cukup intens dan ternyata itu responnya cukup banyak ya seperti itu. Nah, kalau menurut gue apakah film ini cinta tidak seperti drama drakor itu, apakah itu lu terinspirasi dari drakor Korea yang lu nonton selama ini gitu loh maksudnya? Oh, oke. Ya sebenarnya sih terinspirasinya tuh lebih ke kayak feel-nya gitu. Feel-nya yang dirasain kalau kita abis nonton drakor ini gitu. Kan ada banyak kan genre-genrenya gitu. Nah, itu akhirnya gue memutuskan kayaknya tuh gue paling suka, gue paling ngerasa gue happy gitu setelah nonton film drakor setelah nonton drakor yang romance gitu. Itu tuh kayak membuat sesuatu kayak membangkitkan lagi gairah-gairah asmara gitu. Nah, jadi yang bikin gue berpikir kalau apa ya rasanya kalau kita nonton drakor yang biasanya cuma sendiri-sendiri doang di rumah, tapi kita bisa nonton di bioskop yang kayak pukul-pukulan yang kayak bego-begoan di bareng-bareng aja gitu. Kalau menurut gue sih gini, satu hal menarik juga adalah di judulnya. Cinta tidak seindah drama Korea. Nah, maksudnya sebenarnya ini nggak perlu spill dulu ya kamu, tapi maksudnya sebenarnya dengan judulnya aja kan orang akan penasaran karena sebenarnya kalau misalkan selama ini kan kalau film drama itu biasanya Muslim mereka kan happy ending ya, seperti itu. Nah, kan berarti juga kalau kita lihat judulnya itu penonton Indonesia juga berpikir oh mungkin endingnya nggak seindah ending drakor, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seperti itu udah bisa lu spill dikit belum Mei? Kurang lebih dari judulnya itu kan orang udah penasaran kan. Jadi apa sih yang pengen seorang Mera Anastasia sampaikan di film perdananya, di debut film lebarnya seperti itu gitu loh. Sebenarnya kalau soal judul tuh pengen sesuatu yang catchy, yang sering sering jadi kayak omongan atau slogan orang-orang yang kayak cinta mah nggak seindah di drakor lagi gitu, yang drakor doang yang indah, yang romantis gitu. Kalau kenyataan mah nggak kayak gitu. Jadi intinya pengen membawa spirit itu gitu ke dalam judulnya gitu. Tapi sebenarnya sih tidak langsung membuat kayak ini berarti sad ending nih, berarti nggak seindah, berarti jangan-jangan apa gitu, ada nggak seperti itu juga jadi gitu. Lebih ke karena kita sering banget denger ataupun mungkin ngobrol gitu yang kayak itu mah drakor doang gitu. Kalau kenyataan mah nggak seindah itu lagi gitu. Jadi lebih ke situ sebenarnya gitu. Karena pengen judulnya itu memang ada kata-kata drama Koreanya. Terus waktu itu mikir gitu aja kali, karena hopefully gitu di orang tuh udah lebih banyak yang sering denger atau mungkin ngomongin kayak gitu. Pas pandemi lo lebih banyak nonton series apa film nih? Series. Apa sih yang bikin beda? Berhubung gue tidak penonton drakor ya. Kalaupun gue nonton film Korea tuh yang zombie, thriller kayak gitu kan, action, gue tonton. Nah, gue tambahin nih Dip ya. Jadi bisa lihat ini. Kalau menurut gue apa sih yang membuat lu itu jatuh cinta dengan drakor Korea? Misalnya compare, karena gue yakin
Maksudnya kan Merah kan sebelum jadi sutradara kan dia jam terbangnya juga udah cukup banyak ya. Maksudnya dia juga nulis skenario juga, dia juga jadi co-director juga kan kayak gitu kan. Dia bantu Ernest ngembangin juga cerita juga. Nah, dari sekian banyak maksudnya kan ada juga kan drama Turki ya kan, Latin ya kan, kemudian Thailand apa segala macam. Tapi apa sih yang bikin lu itu spesifik tuh lu jatuh cinta, misalnya lu suka Korea kayak gitu loh, Mei? Karena sebenarnya pas pandemi itu banyak yang ngomongin soal drakor karena mungkin kita semua udah stres, udah kayak capek sama berita-berita ini. Jadi yang banyak diomongin tuh memang lagi drakor pada waktu pandemi itu. Kayak drama Thailand, Turki, Cina, itu juga belum yang nggak tahu kenapa somehow dia tidak muncul ke permukaan gitu. Nah, awalnya memang kayak nyobain, jadi karena sering denger juga kayak drakor mah nangis-nangis doang gitu kan. Nah itu membuat gue juga awalnya kayak reluctant untuk nyoba gitu. Terus pas akhirnya nyoba, yang pasti gue tuh jatuh cinta banget sama cara penulisan mereka dan produksi dan acting. Jadi kalau kita mungkin karena kita ada di dunia industri film ya gitu, kita pasti akan tahu bedanya antara kalau orang bikin series dengan orang bikin film. Orang bikin series, ya series nih budgetnya segini gitu. Ini tidak terjadi di Korea. Jadi drama yang 16 episode dan satu episodenya bisa 1 jam itu dikerjakan dengan sangat baik, dengan sangat proper, produksinya bagus banget dan actingnya itu juga bagus gitu. Kita tuh sebagai penonton, jadi kalau karena aku juga ada di industri, jadi ngerasa kayak wow, mereka they put a lot of effort to do this. Jadi aku yakin kalau hasilnya juga akan bagus gitu. Itu yang membuat aku, maksudnya bukan berarti kalau drama negara-negara lain enggak ya, karena jujur aku tidak membandingkan juga. Cuman yang bikin aku tertarik juga itu adalah relatability, topik-topik yang mereka angkat. Itu tuh relate banget buat kita orang Indonesia gitu. Ada banyak yang family-nya lah gitu, percintaannya lah segala macam tuh banyak juga yang relate. Nah itu mungkin salah satu hal juga yang menurutku membuat orang-orang Indonesia lumayan banyak gitu yang ngehook gitu sama-sama drakor gitu. Paling beda tapi antara film sama series kalau di drakor apa, Mi? Iya pastinya panjang ceritanya ya. Kenapa gue lebih memilih series, karena series itu menemani gue di setiap hari. Karena saya tidak punya teman. Gue tuh jarang banget pergi, gue tuh jarang banget hangout, jarang banget ke acara-acara. Kayak kalau sebisa mungkin gue nggak pergi dari rumah, gue nggak pergi dari rumah. Gue sih percaya sih, karena memang jangan beredar di acara-acara premier juga. Betul. Kayak premier apa segala macam juga jarang. Jadi series itu membuat kayak gue punya temen. Kayak gue ngerasa orang-orang ini gitu, karakter-karakter ini tuh adalah temen gue, dan gue bisa masuk ke dalam dunia yang berbeda-beda gitu. Lu dalam 1 hari ya di rumah lu bisa nonton berapa episode? Itu pasti teman-teman juga pengen tahu kan berapa episode? Tergantung. Kalau kalau kosong banget nih, kosong banget nih. Bisa berapa ya? Berarti satu series itu bisa kalau tadi dia bilang 1 episode 1 jam. Berarti 1 season bisa sehari. Jangan maksud gue kayak gitu. Tapi ada yang binge, orang yang binge satu season itu bisa dalam seharian gitu. Lu pernah nggak kayak gitu? Enggak. Ya kecuali 1 seasonnya 4 episode ya. Enggak ada. So far belum ada 8, 6 ada. Sebenarnya 8 tuh masih mungkin kalau niat sehari sih. Bangun pagi, benar-benar breaknya makan aja kan nyambi kan. Nah itu tuh tergantung ke kepintaran si pembuatnya untuk membuat, terutama di ending episode itu gripping atau enggak. Kalau itu gripping, orang akan langsung pengen next gitu. Tapi kalau enggak yang terlalu gimana,
kecuali karakternya sangat-sangat lovable, sangat-sangat membuat orang kayak gue pengen tahu kehidupan dia kayak gimana nih nextnya gitu. Nah jadi itu sih beberapa faktor yang kalau gue personally gue akan lanjut nonton terus gitu, pengen terus atau enggak gitu, atau ya udah deh gitu, nanti aja lagi gitu. Ada drakor yang sampai season 7 gitu, season 8 ada nggak sih? Enggak sih. Lebih dari season pasti, satu season pasti ada. Kalau cuma 2 season, 3 season pasti ada kan? Drakor sih nggak ada. Season 2, 3 tapi jarang sih. Mereka tuh biasanya berganti judul ya. Oh, nggak, gue pengen tahu kalau lebih dari 1 season. Ya kalau Indonesia kadang dipanjang-panjangin. Nah, kalau di sana tuh begitu nggak sih? Mereka kayaknya mereka nggak terlalu suka sih sama yang kayak gitu. Selesai berarti ya. Ya zaman TV kabel kan CSI, 24 itu kan semua berseason-season kan. Tuh. Ketahuan ya umurnya. Kalau gue yang gini, keinginan lu jadi sutradara itu kalau gue karena gue kenal Mei, kita maksudnya kita sering ngobrol juga lah. Kalau gue sih cepat atau lambat memang satu hari Mei pasti akan menjadi sutradara. Karena gue melihat dari pertama kali ya, misalnya Mei nulis buku, kemudian dia bantu Ernest untuk pengembangan cerita, kemudian dia jadi co-writer, kemudian jadi writer, co-director gitu kan. Nah, akhirnya jadi sutradara gitu. Nah, maksud gue pertama kali kamu pengen jadi sutradara itu memang udah jelas gue mau bikin film drama, tapi gue maksudnya dengan gue ambil background itu adalah Korea atau misalnya drakor, atau misalkan lu mau bikin film tapi mungkin nggak pakai pendekatan itu dulu gitu loh untuk film pertama kamu kayak gitu loh. Sebenarnya sih nggak ada. Gue nggak yang benar-benar mikir film pertama pengen ini, nggak ada yang kayak gitu, lebih ke action tadinya maunya. boro-boro ya, pokoknya intinya pengen bikin sesuatu yang pasti udah drama, itu udah pasti. Itu keinginan untuk menjadi sutradara itu ada dari berapa tahun yang lalu nih, bahwa gue satu hari gue akan direct film pertama gue kayak gitu. Kayaknya setelah film Cek Toko Sebelah 2, di situ kan Ernest kan main, dan itu banyak, dia lumayan banyak scene-nya. Betul. Nah di situ mau nggak mau jadinya gue yang harus merhatiin, itu terus gue kayak kayak gini ya gitu. Di situ tuh baru bener-bener merasa kayak director tuh kayak gini gitu. Nah di situ pengen deh gitu setelah itu. Jadi lu merasakan joyfulnya ya kayak gitu ya. Iya gitu, yang kayak pas dapet. Jadi gimana cara kita ngarahin dan pas dapet yang kayak itu. Nah itu tuh kayak ada rasa adrenalin yang dan kepuasan gitu loh. Kalau ternyata arahan gue benar gitu. Yang pasti kan sesuai sama apa yang memang kita perlukan gitu. Tapi nanti penonton kayak gimana itu udah urusan lain gitu kan. Mungkin setelah Cek Toko Sebelah 2 baru bener-bener ngerasa itu berasa lah ya. Iya gitu. Kayaknya pengen deh bisa melakukan ini directing, gitu. Terus kamu kapan ngomong sama Ernest dan kapan sama Dipa untuk bahwa gua pengen ngedirect seperti itu? Karena kan itu hal yang berbeda ya, maksudnya kamu kan bisa, kalau pengen kamu kan pasti harus ketemu, cari kan dengan produser yang kamu bisa percaya, yang untuk bisa kamu yakin film kamu itu akan bisa dieksekusi, dibantu sama produser lah kurang lebih seperti itu. Nah, kamu kapan ngomong sama mereka berdua bahwa gua mau jalur orang dalam ini mah gitu. Jalur orang dalam iya kan. Bagaimanapun juga kan itu tetap harus ada jalur yang secara profesional juga dong gitu. Maksudnya kan kayak gitu kan. Itu mulai kapan kamu mencetuskan? Kalau ngobrol sama Ernest sih di kasur ya. Di kamar, di kaca sama Dipa nggak bisa. Itu karena sih cuma nyampein doang kan. Ya udah, ayo aja. Sekarang kamu mulai ngomong cara itu ya kapan? Oke, kita mulai ini. Nah kita terus dari sisi imaginary juga. Oke. Kayaknya itu terjadinya sebelum, seingat gue bahkan sebelum Agak Lain itu ya. Sebelum Agak Lain. Iya, gue nulis sudah lumayan lama. Iya, gue nulis sudah lumayan lama. Lumayan lama nulis skrip ini. Dan Ernest juga percayalah, gue juga nggak pede kan, maksudnya gitu. Terus gue nyuruh Ernest baca, ya di review, tetap dicecer sama dia. Kenapa lo kayak gini? Kenapa lo kayak gini gitu kan? Dan ya gue juga bilang gitu kayak, Han kamu ini benar, aku nggak apa-apa, ini dibikin nama Imaginary. Terus Han, aku juga bisnis kali. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak karena lo bini gue bini. Ini ada bisnis, ada Dipa juga sebagai produser juga, gitu. Jadi maksudnya emang
itu pasti akan ada lah kayak ya istrinya produser gitu itu pasti akan ada. Itu nggak bisa dihindari. Iya, cuman maksudnya kita percaya aja lah gitu. Maksudnya pasti ada penilaian yang dia harus bisa objektif gitu untuk jadi menilai. teman-teman gitu. sekalian gue tegasin lagi, memang Mei ada sedikit privilege dia sebagai istrinya Ernest. Jadi nggak sedikit. Iya, ada privilege. Iya, ada privilege gue bilang. Tapi nggak cuma seperti itu aja. Bagaimana? Jadi karena Imaginary kan selain Ernest kan ada Dipa juga. Jadi dari sisi bisnisnya kan juga dari Dipa juga. Jadi memang itu sudah mereka mereka sudah kaji. Kemudian mereka ngerasa memang filmnya Mei pertama itu memang itu bisa diproduksi dan secara proyeksinya itu memang bisa. Waktu itu sebenarnya kita belum tahu nih bakal jadi film keberapa, Mas. Karena waktu itu gue prinsipnya udahlah nulis aja dulu. Kalau udah jadi baru kita obrolin. Seingat gue sih pembicaraan akhirnya makin matang adalah setelah agak lain karena udah mulai kelihatan nih skenario, berarti udah bisa asumsinya film kelima kali gitu. Akhirnya otak-atik ini film ke-6. Baru lah mulai berhitung kok makin gede nih hitungannya. Karena syutingnya di Korea. Syutingnya kita benar-benar full semua scene Korea itu di Korea, even yang interior yang dalam hotel, dalam restoran, apa segala macam itu kita shoot di Korea. Apa yang bikin kamu itu bisa gini udah pasti. Apa yang bikin kamu gue mau ini harus syutingnya di Korea? Karena bisa aja dengan judul lu nggak perlu kesana kan, misalkan bisa juga kayak gitu. Jujur sih gue sebagai director tidak mengharuskan kayak gitu ke produser. Tapi dari produser merasa kalau nanggung, Mas, udah dihitung-hitung dan yang kayak sama aja ngapain gitu. Sebenarnya menurut gue dari semua ini satu-satunya yang paling mungkin adalah scene hotel tuh paling mungkin. Karena interior mau ganti mesin Sudirman kayaknya juga masih bisa. Cuman udahlah sekalian di sana tuh cuma itu doang, nggak banyak juga. Jadi total berapa persen di Korea, berapa persen di Jakarta nih kalau lihat itu? Kalau dari cerita sih hampir 50-50 sih. Mungkin 55-45 kali ya. 55 di Korea, 45 di Jakarta gitu. 55 di Jakarta, 45 di Korea. Jadi tipis banget bedanya gitu. Karena ada banyak scene kayak flashback apa gitu yang memang harus di Jakarta. Gitu. Dan maksud gua kan gini, ini film pertama lu, terus lalu lu syuting ke luar negeri. Lu bisa cerita nggak segimana kompleksitasnya, Men? Lumayan sih. Iya kan? Jadi kalau mau ditarik dari awal, itu berangkat berapa kali nih? 3 kali ya? Sebelum syuting 3 dong kan? Ini gue kan sendiri sama Ernest sama udah kru kan, keempat udah sama kru. Jadi tapi sebelum terjadi sama kru 3 kali. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman liatin ngikutin fitnya Mei, ya kan ada tuh yang dia trip sendiri ke Korea itu kan. Jadi sebenarnya ternyata itu dalam rangka itu juga ya sebenarnya kan. Jadi waktu lu trip pertama yang lu solo trip itu ke sana lu udah mulai ini. Itu trip kedua. Jadi trip pertama sama istri gue. Udah mulai tuh sama Sesa, udah mulai lihat-lihat apa segala macam. Trip kedua itu setahu gue adalah itu trip pertama Mei sendiri. Justru itu bukan cuma sekedar ke Korea, tapi pertama kali dalam hidup kan. Kan orang mungkin teman-teman pikir ini adalah belum me time kan, kurang lebih seperti itu. Memang me time juga, tapi kan sebenarnya lebih spesifik lagi kan. Mungkin di sana udah itu masih nulis kayak trip kedua. Iya, udah mulai nulis. Kemudian mungkin udah lebih kelihatan mau lokasi di mana-mana saja bisa dijadikan sebagai lokasi syuting kayak gitu ya. Jadi waktu pertama gue nulis itu, gue based on lokasinya adalah based on drakor yang gue tonton. Jadi itu bener-bener waktu sebelum kesana even kan. Jadi gue kayak drakor ini ada lokasi ini gitu kan. Ini kayaknya lucu. Di breakdown dimasukin tuh ke dalam cerita gitu. Nah, ketika di sana baru dilihat ini cocok nggak ya gitu. Ini oke nggak. Nah, setelah itu baru ketika barengan sama kru Jakarta dan kru lokal, kita baru bener-bener breakdown lagi dengan lebih detail apakah memungkinkan untuk shoot di situ. Ada beberapa lokasi yang dari awal udah gue pengenin nggak bisa. Ini ganti. Ada lokasi yang Korea banget lah sebenarnya itu. Itu cukup kita cita-citakan nggak bisa. Kayak gitu. Tapi mau diganti di Jakarta tapi udah terlalu ketahuan ya. Jadi kita mau pakai itu green screen. Di sini bisa kayak green screen. Kita mau syuting di sini tadinya studio ini. Bisa lah. Terus proses pemilihan pemain itu juga dari kamu udah spesifik. Kamu pengennya yang main itu adalah Lutesa, ya kan, Bimo, ya kan, Jerome sama Anya. Udah spesifik dia kan di kamu.
ada beberapa yang aku bener-bener udah pengen Strike, banget ya. Dari awal kamu nulis udah iya. Kalau Lutetia tuh aku emang menurutku dia adalah salah satu aktor perempuan Indonesia yang susah untuk dicari ininya gitu, dicari kekurangannya kalau buat aku. Dia tuh dia rising star lah gitu. Dan aku pengen banget bisa kerja bareng sama dia. Cuman di sini dia memang harus keluar dari zona nyaman karakter yang biasa dia mainkan gitu. Biasanya kan dia alpha banget segala macam. Di sini dia jadi beda banget. Bimo itu dari penulisan malah udah kepikiran. Jadi Bimo itu yang paling pertama banget sebenarnya. Jerome lucunya adalah aku tuh habis nonton filmnya Gina Esnur yang Buah Hati Biru. Bukan, sebelumnya. Cinta 1, 2 itu. Cinta pertama nggak ada dia di situ. Enggak, yang dia red flag banget sih Jerome. Kok gue tiba-tiba lupa. ya ini, like and share. Like and share. Ya, kan? Maksudnya itu tadi kenapa Buah Hati Biru yang keluar ya? Orang like and share. Iya. Iya, itu gue habis nonton like and share. Ada Jerome sih itu red flag abis. Red flag abis. Ernest bilang kan, kamu nggak mau Jerome aja buat jadi Julian. Julian apa namanya? Yang di sini tuh gue tuh kayak baik apa gitu kan. Terus yang kayak nggak bisa Jerome jahat gitu kan. Terus dia bilang gini, ya itu kan dia berarti mainnya bagus gitu kan. Gue masih kebawa banget tuh sama Jerome di situ. Setuju, gue juga cukup kesel sama dia di situ. Red flag abis. Pokoknya dia kesel banget. Terus dia kan di film lain bisa nggak jahat, dia juga ya oke gitu. Terus Dea Panendra itu juga suka banget sama dia. Nah Anya ini memang jadi gini, Anya tuh memerankan sebagai Tara dan itu adalah salah satu karakter yang menurutku malah susah untuk dicari yang karena secara penampilan dia tuh spesifik banget, spesifik banget Tara ini gitu, nggak versatile gitu secara penampilan. Nah itu memang direkomend sama casting director kita, Widi. Terus gue telepon Anya aja ya, kita sebenarnya gimana sih kita nggak kenal itu kita lagi meeting pagi-pagi meeting gue Ernest May sama Widi casting director kita, dia langsung saranin dia datang saat itu juga kita putuskan dia. Oke, pas dia datang ini Tara, karena gue belum pernah kenal Anya sebelumnya, jadi cuma tahu Anya Geraldine gitu kan. Pas dia datang ke meeting itu, ini Tara fix gitu ya, kayak itu kayak udah kepingan akhir yang untuk melengkapi puzzle ini. Udah susah dilawan itu gitu. Jadi itulah. Terus selama syuting di sana juga banyak kendala yang merasakan nggak? Sebenarnya sih nggak banyak, tapi ada pastinya gitu. Contohnya seperti apa? Kalau mungkin bisa cerita ke teman-teman. Apa ya kendalanya? Karena kan kalau muka kan karena kerjasama dengan ini kan. Kita jangan. Tapi mostly kendala-kendala di sana mendapatkan solusi dengan cepat. Karena kalian pilih, maksudnya kita punya tim produksi lokal yang sudah biasa gitu. Dan kita syuting tuh nggak kayak di Indonesia ya, ibaratnya orang lihat-lihat, karena menurut orang di sana syuting itu common biasa. Kalaupun orang lihat itu pasti turis, Mas. Gitu, pasti turis. Apa gitu. Jadi orang itu kayak berharap ini drakor apa ya gitu. Mereka kayak lagi lihat-lihat nih siapa tapi gitu. Orang Korea sendiri udah biasa aja kayak gitu. Dan mereka biasanya pakai masker karena mereka udah tahu kayak terutama di tempat-tempat yang itu yang kadang kan suka ke-shoot juga kan secara nggak langsung gitu. Jadi mereka sih udah kayak udah gini gitu. Kalau yang lihat-lihat tuh bener sih, bener besar turis. Tapi nggak ada sih kalau ada satu scene ending yang kita mau nggak mau harus datang sebelum syuting. Jadi sebelum hari pertama syuting itu kita harus datang ke sana dan rehearse di tempat. Saking itu scene ending susah. Maksudnya secara emosi gitu ya. Dan kita kan satu kamera, kita nggak punya banyak nggak bisa terus-terusan nggak bisa punya banyak shot karena waktunya terbatas. Jadi kita hanya baru bisa syuting di situ mulai dari jam 10, 11. Karena jam 10 itu adalah waktunya tempat yang kita tuju tuh tutup. Sampai jam berapa harus selesai? 2-3. Jam setengah 3 gitu kita selesai. Itu kita singkat banget dan emosional banget.
panjang Dan scene-nya. Suhunya dingin. 10-12 derajat. Jadi kita harus stay di sana. Karena kita ada scene juga tapi yang kayak sore gitu. Jadi kita udah stay di sana dari siang, kita prepare, lighting pun itu harus baru boleh dipasang ketika orang udah mulai pergi. Jadi kita nggak boleh ganggu, nggak boleh ganggu pengunjung. Jadi mereka boleh lo syuting di sini, tapi lo baru boleh mulai syuting jam 10 atau jam 11. Pokoknya pas orang udah nggak ada. Jadi itu tim gila sih, tim art, Dewan tim aja udah dikasih kondisi seperti itu ya. Nah, itu kita syuting itu last day sebenarnya. Last day. Cuman sehari sebelum day one kita datang bawa kamera. Jadi biar DOP-nya tuh bisa ngerasain movement ini mereka maunya gimana gitu. Karena kita sebenarnya sudah rehearse di Jakarta, udah beberapa kali rehearse. Cuman kita nggak tahu kan space di sana gimana. Terus sana ada tangga-tangga, takut ada apa-apa gitu kan. Jadi kita juga nyari-nyari lagi gitu di sana gimana gitu. Jadi sebelum syuting udah bawa kamera, udah bawa equipment semua ke sana untuk rehearse, cuma untuk rehearse satu scene itu. Gitu. Iya. Dengan hari yang terbatas tuh kita sebenarnya nggak sedikit hari-hari di mana kita ada tidur siang, Mas. Iya, balik ke hotel. Jadi misalnya beres jam 3 nih, kita baru syuting lagi jam 7. Balik ke hotel tidur dulu kita. Sempat kayak gitu. 1-2 jam lah lumayan. Istirahat, baru syuting lagi. Total syuting days berapa? Di sana tuh berapa? 9. Iya, 10 ya. 10. 9 atau 10 ya? Di Jakarta? Nggak jauh sih, nggak jauh. Jadi kurang lebih 25 hari lah ya sama kontingensi ya. Iya. Kontingensi nggak kepake kok. Nggak kepake ya? Oke loh, film pertama nggak pakai kontingensi itu teman-teman sekalian. Dari awal udah luar biasa plot segitu emang gue larang, Mas. Nggak kali kontingensi. Udah mahal. Nggak ada kontingensi pokoknya ya. Nggak ada kontingensi. Maaf, udah mahal. Gitu. Hari terakhir juga kita selesai jam berapa? 10-11 malam. Hari terakhir di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Gitu. Jadi aman lah, kalau itu semua aman lah. Aman. Jadi proses post pro-nya aja yang kita agak lumayan panjang. Lumayan detailnya tuh banyak banget kita, Mas. Jadi ini kan ini director pertama nih ya. Pas syuting, udah bagus. Perlu lagi nggak perlu gitu kan. Udah bagus. Ini shot doang. Nggak apa-apa, aman. Satu take doang. Aman, bagus. Oke, gitu ya. Pas editing yang lain shot yang lain nggak ada. Hah? Gimana? Jadi gue harus pakai yang ini. Iya. Udah sih kayak ngakalin ya gitu. Jadi ya itulah proses pembelajarannya kan. Kayak ternyata perdebatan di ruang editing juga lumayan. Iya. Jadi sebenarnya post pro ini yang lebih bikin kita sepaneng. Jadi post pro itu kan biasa udah pasti harus ada. Pasti. Ernest sama Dipa. Ini kan biasanya kalau edit Mei dulu sampai writer slot baru kasih ke produser. Ernest ikutan. Nah di situ biasanya di ruang editing. Kenapa gini nih? Ini apa sih? Ini apaan sih? Gini. Yaudah akhirnya kita ngalahnya di FGD ya. Kalau di FGD semuanya nurut gua ganti. Kita nurut Mei semua. Gitu. Iya, jadi produser-produser pria-pria ini bener-bener kayaknya baru mungkin yang paling drama romance itu Jessa Dev kali ya. Cerita seperti film-film itu udah paling romance pol buat Imaginary dan buat para produser. Jadi ketika dapat ini yang director dan penulisnya cewek, kayak mereka juga kaget gitu. Kayak ini apa sih? Emang kayak gini? Kayaknya enggak deh gitu. Nah akhirnya nggak deh percaya deh sama gue gitu kan. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat FGD. Berapa orang dia waktu itu 30 ya 30-an. Cewek cowok sebenarnya, cewek cowok juga. Dan untungnya mereka itu para penonton drakor. Jadi di akhir ya kesimpulannya adalah ini drakor gitu. Jadi memang diterima oleh para penonton drakor karena mereka para produser tidak menonton drakor, jadi feel-nya tuh nggak sama. Jadi gitu. mereka itu atau FGD itu mereka menonton film itu secara utuh lah ya, kurang lebih seperti walaupun masih offline ya. Offline ya. Cuman at least udah tahu plotnya akan kayak gimana, treatment. Yang penting kan treatment. Jadi film Indonesia yang syuting di Korea mungkin udah banyak, tapi treatmentnya itu yang pengen kita bikin berbeda sebenarnya gitu. Nah itu sebenarnya menariknya di film ini kan seperti itu kalau menurut gue sih. Iya kan. Pengennya itu membedakannya dengan cara treatmentnya yang memang ya
kiblatnya memang drakor. Iya makanya, dan itu juga terlihat dari posternya kalau menurut gue. Kita kan berasa banget bisa feel drakornya itu kan, iya kan. Dan teman-teman sekalian di film ini juga Mei juga melibatkan salah satu pemain Korea senior ya. Dan di sana namanya juga cukup besar. Ada dua ya. Tapi yang satu bukan pemain, maksudnya lebih ke selebgram gitu. Influencer lah ya. Influencer, iya. Itu susah nggak proses untuk terutama pemain Korea yang agak senior lah ya. Perempuan, iya. Iya, jadi sebenarnya aku ngasih kayak mau apa kriterianya gitu ke tim yang di sana. Gue mau yang kayak gini ya gitu. Nah, dia balik lagi dengan dengan budget lo segini, lo bisa ini gitu. Nah, kebetulan memang yang aku pengen ini adalah yang budgetnya lumayan sebenarnya ya. Tapi ketika kita tahu mereka dia main di mana dan bagaimana actingnya segala macam, kita merasa kita juga dengan keterbatasan bahasa dan segala macam, kalau kita nggak pilih yang memang profesional dan bagus gitu, malah jadi akan bikin proses syutingnya akan jadi lebih lama gitu. Jadi mendingan kita daripada kita gambling, kita memang ambil yang memang udah sangat berpengalaman gitu. Dan untungnya beliau juga mau, padahal ini adalah produksi dari luar Korea pertama kali untuk beliau. Gitu. Iya. Jadi bener-bener yang kayak ini aku baru pertama kali gitu syuting boro-boro dari Indonesia gitu, dari negara lain pun dia belum pernah gitu. Jadi ini memang mungkin exciting juga untuk dia gitu. Ya, dan ternyata netizen kita banyak banget yang tahu. Ya kenal dia kan? Iya. Gue juga amazed nih. Gue tahu, orang mungkin tahu, tapi gue nggak merasa bakal sebanyak ini orang yang tahu. Orang tahu karena dia tuh lovable banget. Jadi dia tuh jarang main drakor sebagai karakter yang jahat. Jarang. Protagonis ya pasti ya. Iya, protagonis. Dan yang kemarin terakhir yang Lovely Runner itu dia memang orang-orang pada jatuh cinta gitu sama dia. Jadi langsung. Jadi proses approaching ke dia juga nggak susah lah ya? Enggak sih. Kita juga. Nah, yang susah itu sebenarnya jadwal, karena jadwal dia padat. Jadi kita tidak punya waktu untuk kayak coba kostum, reading, itu semua nggak ada. Jadi reading hanya Zoom sekali. Pas kita nyampe di sana pas hari H, Jerome ketemu terus ngobrol segala macam, pendekatan, udah syuting. Langsung syuting satu hari. Terus dapat chemistry-nya sama Jerome? Wah, dia udah ini banget. Profesionalnya udah levelnya. Gila, kita yang kayak take pertama aja udah langsung yang keren. Tadi mau revisi, bahasa Koreanya kurang benar, kemarin nggak enak ya. Mohon maaf. Kita yang salah pasti itu. Gitu. Tapi dari harapan lu Mei habis bikin film Korea gini, di kepala lu udah ada belum Mei? Buat berikutnya, gue pengen berikutnya. Atau, pokoknya gue akan kalau bikin film kedua masih tetap tentang Korea. Kayaknya yang pasti masih drama, romance, tapi kayaknya sih nggak Korea, tapi nggak tahu deh. Kayaknya sih enggak. Drama Korea Utara. Kalau menurut gua gini, Mei, berarti lu pasti tahu kan membiayai gua. Berarti kalau menurut gua nih ya, kalau gua boleh menyimpulkan ya kan, berarti untuk lu setelah lu mendirect film pertama lu, selanjutnya memang lu udah memutuskan bahwa lu udah firm akan menjadi sutradara untuk selanjutnya. Bisa nggak dibilang seperti itu Mei maksudnya? Sebagai sutradara ya, sebagai director ya. Suka sih. Jadi gini, kayak ini baru aja kejadian kayak kalau mikirin jadi setelah selesai gitu kan ya, terus ini bantuin juga kan mikirin promonya gimana. Itu gue beban banget. Gue nggak bisa tuh kayak mikirin nanti ini berapa penontonnya, terus ini orang ini enggak gitu-gitu. Tapi kalau crafting, itu gue suka banget. Crafting cerita, crafting untuk visualnya gitu ya, kayak apa, kayak reading itu tuh suka gitu. Tapi kalau menurut gue ya, korek me kalau gue salah ya. Tapi kan memang tugas seorang sutradara kan seperti itu. Iya kan? Untuk urusan dia kan crafting dia gimana dia membuat sebuah dari dia punya ada yang ada di pikiran dia kan, kemudian dia bagaimana dia crafting itu jadi sebuah cerita, nah kemudian dia bisa mengeksekusikan. Nah, untuk nanti mau strategi promonya seperti apa, itu adalah itu kecuali Ernest, dan kayaknya gue sosokan kayak gue juga bisa deh, gue berpartisipasi, ternyata nggak bisa. Itu
makanya orang-orang kayak Ernest tuh gue nggak ngerti gimana caranya dia memilah-milah dan kayak dia lagi syuting terus dia ngurusin promo terus dia ngurusin gila segala macam. Nah itu gue nggak bisa gitu. Memang kami saya juga agak gila kalau kadang-kadang. Kan sekarang lagi syuting dia kan? Lagi syuting sambil meeting sambil meeting. Saya mikir seperti itu. Nah gue pikir kayak gue juga bisa nih karena gue ngelihat Ernest bisa kayak gitu kan. Gue join ikut gitu kan karena kan rasa kepemilikan terhadap film besar sekali gitu. Maksudnya ini kayaknya gue nggak bisa. Mohon maaf saya mundur. Udah gue percayakan aja lah sama para produser dan agensi ini gitu. Pasti kita semua pasti akan pengen yang terbaik gitu. Cuman kalau untuk directing sih suka. Berasa sih, gue juga berasa. Maksudnya tadi lu cerita tuh lu crafting sesuatu itu kan, maksud gue itu kan apa ya? Gak semua orang itu gak semua orang tuh satu ya. Oke, gue misalnya interest, tapi kan gak semua orang tuh punya kemampuan visual, ya kan sama kemampuan tuh bisa mewujudkan itu gitu loh. Dan gue ngerasa juga kalau misalkan lu pada akhirnya memilih, gue mau jadi sutradara, itu kan juga bukan karena lu kagetan juga. Misalnya lah, lu jadi lu istri Ernest ya, misalnya Ernest juga sebagai sutradara, sebagai produser, punya PH. Tapi kalau memang lu gak interest juga, gak akan bisa juga. Iya kan? Dan maksudnya kan lu mulainya juga kan gak serta-merta. Ya kan mulai lu bantu dia dari pengembangan cerita. Kalau kita lihat lu nulis juga, lu kan pernah nulis buku juga, ya kan. Kemudian lu bantu dia ngembangin, lu jadi co-writer, jadi writer. Itu kan semua ada tahapannya, ada step-stepnya sampai akhirnya lu sekarang ngerasa memang sekarang gue udah siap jadi sutradara. Kemudian tuh sangat wajar sih seperti itu sih. Perjalanannya tuh jelas gitu loh maksudnya. Gitu. Kayaknya karena satu hal yang paling susah untuk gue nggak jadi sutradara adalah karena gue suka crafting cerita, gue terlalu sense of belonging gue ke cerita itu terlalu besar. Gue tidak mau memberikan cerita itu ke orang lain. Itu yang susah banget. Jadi kayak mau nggak mau ini harus gue yang ngedirect dengan segala keterbatasan gue. Tapi gue tahu semua yang pengen gue achieve ketika gue nulis itu udah di kepala gue. Walaupun ya kalau misalnya nanti dilihat, ini apa sih gitu, kayaknya shotnya nggak oke apa segala macam, itu adalah limitation gue. Tapi gue tahu gue adalah orang terbaik untuk bisa mengeksekusi dari cerita ini ke visual gitu. Karena ya itu cerita gue gitu. Kalau menurut gue sombong banget ya kayak gue orang terbaik. Kalau menurut produser gimana? Ya kalau ini harus jadi series berarti Mei yang harus berdirect tuh. Udah jelas. Ya kan gue kan nggak bilang setahun 2 tahun, bisa 15 tahun lagi. Bisa 20 tahun lagi. Iya. Nunggu anak-anak udah pada lulus semua baru gue kerja. Mampus. Cinta Kasih Drama Korea The Series. Iya benar. Kayaknya 15 tahun ke ini deh, kelamaan deh. Lagi. Kan nggak bisa aja nggak imaginary ini gue kasih ke teman-teman yang lain. Iya betul. Ternyata Mei bikin sendiri. Gue bikin sendiri. Gue modal sendiri. Terserah yang lain nggak. Gue mau bikin sendiri. Iya. Tahu udah jadi kasih. Bukan imajinasi. Imajinasi tuh. Nah, maksudnya gini, udah pastilah ini film pertama kan pasti di Mei sendiri kan pasti punya ekspektasi kan kayak gitu ya, punya ekspektasi, maksudnya punya ekspektasi dari pihak imaginary gue punya seperti itu. Dan tapi kalau gue lihat dengan Mei di industri ini udah cukup sekian lama, gue juga ngerasa Mei juga orangnya juga cukup realistis lah melihat hal seperti itu. Tapi kamu boleh nggak misalnya Mei share juga ke teman-teman sekalian nih dengan film pertama Mei, ekspektasi Mei itu seperti apa sih? Apa sih yang sebenarnya yang lu pengen yang lo harapkan sih gitu loh maksudnya dari film ini? Kalau untuk specifically untuk film ini ya, karena ini tuh kayak dibuat untuk dari gue pencinta drakor untuk para pencinta drakor lainnya, yaitu yang kayak kita tuh biasanya cuma nonton drakor di rumah sendirian gitu, terus kita tuh pengen gitu loh kayak duduk bareng di bioskop, makan popcorn, makan apa, terus sambil yang kayak gitu, yang sambil merasakan apa yang kita rasain, tapi barengan gitu, kayak ngumpul bareng gitu. Itu sih kayak kalau itu udah terwujud, kalau orang udah bisa bilang kayak akhirnya gue bisa nonton drakor gitu bareng di bioskop sama teman-teman gue, itu kayaknya gue udah goal itu udah fulfill. Jadi gue bisa sesederhana itu tuh Pak Sutradara produser kayak gitu loh.
Saya tapi juga ya, sederhana kok. Iya sederhana karena pengennya yang nonton tuh sekaligus 10 orang, 20 orang, gitu. itu maksudnya. Sederhana Itu itu maksudnya. Sederhana Iya, itu. sederhana itu maksudnya. Tahu-tahu bioskop penuh. Iya. Sederhana saya begininya. Jadi maksudnya permintaan untuk kan sekarang banyak permintaan untuk nobar itu harus semakin banyak seperti itu. Masa nonton sendiri Iya. Ya, di rumah nonton sendiri masa Jadi di bioskop dengan nonton kata sendiri? lain, Mei, gue bisa bilang teman-teman sekalian, filmnya Mei ini tidak untuk ditonton sendiri. Dengan rame-rame ngajak teman, bener dong. Pasti Ya lebih seperti itu lebih kan. seru. Iya, lebih seru. Lebih Karena seru. ada film-film yang masih enjoyable kalau ditonton sendiri gitu Iya. kan ya. Tapi kalau film ini tuh kayaknya lu pengen ngomong nih. Berarti kalau Iya, gitu, kalau gitu gue juga nggak bisa nonton sendiri. Gue ngajak anak-anak kantor gue tuh nonton. Iya kan, seperti itu. Iya. Kantor di cabang semua kota Semua itu kan. orang ini nanti. Bahkan kantor tetangga lu masih Ada aja nanti. Booking studio aja satu kan, ya udah gitu. Mei, thanks a lot udah mampir di sini. Terima kasih sudah berbagi. Jangan lupa teman-teman, Cinta Tak Seindah drama Korea mulai tayang tanggal 5 Desember, meleot bareng di bioskop. Aneh banget ini Pak ngomong melewat. Ya habis tulisannya gitu kan gue lanjutkan dong gitu kan. Ingat teman-teman sekalian 5 Desember 2024. Mulai 5 Desember. 5 Desember. Nah, 5 Desember dia datang tanggal 5 doang, Mas. Aja sih 5 Desember. Nah, 5 dan seterusnya. Yes. Biarkan kami bertahan berbulan-bulan di bioskop. Iya. Amin. Jadi terima kasih Mei, Mei, terima semoga kasih atas apa yang semuanya. dicita-citakan bisa tersampaikan di film ini. Semoga juga saya juga Dan yang paling penting adalah direct lagi. Amin, amin, amin. Iya kan, kayak Amin. gitu. Setelah kami break ya Mas. Mas lu ada PH. Bisa dikenalin, bisa diatur. Teman-teman yang udah nonton episode 186, terima kasih buat seluruh kru yang bertugas dengan alas seadanya. Kita ketemu lagi di episode 187 dengan alat yang baru. Terima kasih.